Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, saya akan merangkum alur cerita film The Fate of the Furious yang dirilis pada tahun 2017. Disutradarai oleh F. Gary Gray dan dibintangi oleh Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini merupakan angsuran ke-8 dari franchise Fast and Furious. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film 1-7-nya, bisa buka di playlist yang sudah saya buat. Jadi, di film ke-8-nya ini mengisahkan Dominic Toretto yang terpaksa berpihak ke penjahat dan harus melawan keluarganya sendiri. Maksudnya gimana? Mari kita simak alur ceritanya. Setelah berhasil mengalahkan Jack Kande dan memenjarakan Dekatsu di film sebelumnya, Dominic Toretto dan Letty Ortiz sengaja pergi ke Kuba untuk berbulan madu di sana. Sebelum menginap di hotel 150 ribuan, mereka mendatangi pameran mobil yang diadakan oleh pemuda-mudi setempat. Tapi bukannya kesenangan yang didapat, Dom malah mendapati sepupunya bernama Fernando sedang bermasalah tentang hutang kepada seorang pembalap terkenal di Kuba yang bernama Reldo. Karena hutangnya terlalu banyak, Reldo berniat mengambil paksa mobil butut milik Fernando, yang membuat Fernando sedih karena mobil tersebut adalah satu-satunya kendaraan yang ia miliki. Merasa kasihan, Dom pun turun tangan. Ia mengajak Reldo untuk balapan secara adil. Jika Reldo menang, maka ia boleh membawa mobil milik Dom yang harganya lumayan sangat mahal. Dikarenakan balapannya menggunakan mobil Fernando yang sangat lambat, Dom sedikit menambahkan oksida nitrat agar melaju dengan cepat saat di jalanan. Balapan pun dimulai dengan Reldo mengambil posisi paling depan. Ketika keduanya terpisah dalam dua jalur, Reldo bermain curang dengan menyuruh anak buahnya untuk melemparkan motor ke Dom. Hal ini terbukti berhasil membuat mobil Dom berjalan lebih lambat. Akan tetapi, bukan Dom namanya jika bukan Dom. Ia langsung menyalakan mesin turbonya yang membuat mobil Fernando mampu menyeimbangi kecepatan mobil Reldo. Namun, beberapa menit kemudian, mesin mobil malah menjadi terlalu panas dan terbakar. Api yang ditimbulkan membuat kaca depan pecah yang memaksa Dom melaju dengan cara terbalik. Dengan teknik keplak-keplak kopling, Dom akhirnya berhasil melewati garis finish terlebih dahulu meskipun mobil butut Fernando berakhir kejebur ke kali. Selesai balapan, Reldo menunjukkan rasa respect-nya ke Dom sambil menyerahkan kunci mobilnya. Namun, Dom malah menolak dan baginya rasa hormat Reldo ke Dom sudah lebih cukup dari kurang. Untuk mengganti mobil yang rusak, Dom pun memberikan mobil impelannya kepada Fernando yang membuat Fernando sangat gembira ria. Di kemudian hari, Dom yang sedang mencari sarapan tiba-tiba bertemu dengan wanita yang mobilnya sedang mogok. Kemunculan wanita ini bukanlah secara kebetulan, karena wanita yang diketahui bernama Chipper tersebut ingin mengajak Dom bekerja sama. Awalnya Dom menolak, tapi setelah Chipper menunjukkan video di ponsel yang isinya cuma diketahui oleh Dom pun akhirnya setuju. Namun dalam kesepakatan kali ini, Dom juga harus mengkhianati timnya sendiri. Lalu apa sih isi video tersebut sampai-sampai Dom menerima tawarannya dan harus mengkhianati timnya sendiri? Tonton sampai habis ya guys ya, biar kalian tidak paham. Scene lalu berpindah ke Luke Hobbs yang sedang melatih tim putrinya Samantha dalam pertandingan sepak bola. Di tengah pertandingan, seorang agen layanan keamanan diplomatik yaitu DS Alan datang dan memberitahu Hobbs kalau perangkat EMP yang sebelumnya hilang terdeteksi di kota Berlin. Alat ini berpotensi mematikan semua jaringan listrik di seluruh kota seperti halnya kembali ke zaman batu. Maka dari itu, Alan meminta bantuan Hobbs untuk mengambil dan mengamankan kembali perangkat tersebut. Jika Hobbs menolak sekaligus gagal dalam misi ini, Hobbs bakalan dipenjara oleh pemerintah AS. Hobbs pun akhirnya setuju dan segera menghubungi Dom untuk minta bantuannya beserta tim lainnya.
Singkat cerita, Hobbs, Dom, Letty, Ted, Roman, dan Ramsey berhasil melakukan tugasnya di Berlin untuk mengambil EMP. Dalam aksinya itu, Ted mengarahkan bola penghancur gedung ke para tentara yang mengejarnya. Setelah berhasil lolos dari pangkalan, mereka berpisah dan bertemu lagi di tempat persembunyian. Namun saat Hobbs dan Dom memisahkan diri dari tim, Dom entah mengapa tiba-tiba menyenggol mobil Hobbs sampai tergeluntung. Dom lalu segera mengambil perangkat EMP-nya dari Hobbs sembari memasang wajah jahatnya. Ia sengaja meninggalkan Hobbs yang membuat Hobbs ditangkap oleh polisi Jerman. Bullshit. Dominic Toretto just went rogue. Keesokan harinya, Hobbs dibawa ke penjara dengan keamanan tingkat tinggi, di mana Deckard Shaw, penjahat dari film sebelumnya, ditahan di dalamnya. Sebelum masuk ke sel, Mr. Nobody datang menemui Hobbs bersama rekan barunya yang bernama Eric Rensner. Kedatangan Mr. Nobody ini untuk minta bantuan Hobbs dengan imbalan Hobbs akan dikeluarkan dari penjara. Hobbs pun setuju, tetapi ia menolak dikeluarkan secara instan karena ia yakin kalau dirinya bisa keluar dengan usahanya sendiri. Good luck in the courts, man. See you, nobody. You too. Hobbs kemudian dimasukkan ke dalam sel tepat di depan sel milik Deckard. Hal ini membuat Deckard terus-menerus mengolok-olok Hobbs karena sebelumnya dia memasukkan Deckard ke penjara ini. Keduanya lalu saling ejek nama orang tua, sampai akhirnya Mr. Nobody membukakan pintu sel Hobbs untuk kabur dari penjara. Karena mengira Hobbs akan kabur, para penjaga pun mulai bertetangan untuk mengamankannya. Namun, Deckard mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri, serta membebaskan semua sel tahanan lainnya sehingga tahanan tersebut penuh dengan kericuhan. Sebelum gerbang kembali ditutup, Hobbs dan Deckard berhasil kabur dari penjara dan disambut oleh Mr. Nobody. Hobbs lalu dibawa oleh Mr. Nobody ke markas rahasianya, di mana di sana sudah ada Letty, Ted, Roman, dan Ramsey. Mereka kemudian membahas permasalahan yang akan mereka hadapi, yaitu Chipper Cyberterror, seorang peretas tingkat dewa yang tak bisa dilacak karena informasi identitasnya selalu dihapus setiap beberapa detik. Chipper juga bekerjasama dengan Dom untuk merebut EMP dari Hobbs dan berniat meledakkan suatu kota untuk dijadikan medan perang. Karena musuh yang mereka hadapi sangat mendedemen, Nobody pun memasukkan satu orang lagi ke dalam tim. Dia adalah Deckard Shaw yang tentu saja membuat Hobbs tidak terima. Namun, Shaw menjelaskan kalau dirinya hanya mengincar Chipper karena sebelumnya dia telah mencuci otak adik Deckard alias Owen Shaw untuk membuat Nexat, serta terlibat kerjasama dengan Jekande dalam pencurian God Eye. Jadi, dalang dari permasalahan Fast Furious 6-7 adalah Chipper itu sendiri. Mereka lalu mencari posisi Dom menggunakan God Eye, namun hasilnya malah menunjukkan titik kota-kota besar di seluruh dunia. Ramsey dan Tess kemudian menghilangkan area yang tidak mungkin sampai akhirnya mereka menemukan titik terakhir yang ternyata tempat mereka sedang berdiri. Seketika itu juga, ledakan besar terjadi yang membuat semua anggota tim turun. Dom serta Chipper lalu masuk untuk mencuri God Eye dan pergi begitu saja tanpa mengucapkan halo guys kepada keluarganya. Bahkan, Dom sempat menyakiti hati Letty dengan bertukar air liur dengan Chipper. Chipper dan Dom kemudian terbang menggunakan pesawat radar pribadi milik Chipper. Pesawat inilah yang membuat keberadaan Chipper susah untuk dilacak. Di sini juga kita diperlihatkan alasan besar kenapa Dom mau bekerja sama untuk Chipper. Ternyata Chipper dengan sengaja menculik mantan pacar Dom, yaitu Elena Neves, dan juga putranya yang tanpa diketahui merupakan darah daging Dom. Seperti yang tidak kita ketahui di film Fast and Furious 6, di mana Dom dan Elena memang memiliki hubungan yang spesial, sampai akhirnya Elena mengandung anak Dom. Namun, ia memilih untuk merahasiakannya setelah tahu kalau Letty masih hidup. Elena kemudian mengungkapkan kalau ia memberi nama Marcus sebagai nama tengahnya, karena ia ingin Dom yang memilih nama depannya sendiri. Dikarenakan Chipper menggunakan Elena dalam misinya, Dom pun mulai kesal dan segera mengarahkan pistolnya ke arah Chipper.
Namun, Chipper mengingatkan bahwa di ruangan ini dipenuhi CCTV. Jika Dom menembak Chipper, maka anak buah Chipper tidak akan segan-segan membunuh anak Dom beserta Elena. I got no choice. Dom pun terpaksa melepaskan pistolnya dan meninggalkan kalung salibnya di depan ruangan Elena. Chipper kemudian memberi misi Dom selanjutnya, yaitu pergi ke kota New York untuk mengambil bola nuklir yang dilengkapi dengan kode peluncuran dari Menteri Pertahanan Rusia yang kebetulan sekali sedang berkonvoi di jalanan sana. Akan tetapi saat di tengah jalan, Dom sengaja memojok sebentar untuk memperbaiki mobilnya. Sementara Chipper memantaunya dari CCTV di sekitarnya. Di waktu yang sama, mobil truk tiba-tiba datang dari samping, membuat pandangan Chipper ke Dom terhalang. Dalam kesempatan ini, Dom pergi menemui seorang yang ternyata adalah ibu dari Deckard Shaw dan Owen Shaw, bernama Magdalene Shaw. Di sana, Dom dan Magdalene bertukar pikiran sebagai sesama orang tua dan meminta bantuan dari Nyonya Shaw. Bantuan apakah itu? Setelah rundingan selesai, Dom kembali ke mobilnya tepat saat truk box meninggalkan lokasi. Bersama dengan itu, Deckard berhasil melacak Dom melalui pesawat yang ditumpanginya. Deckard, Hobbs, dan lainnya pun segera pergi menyusul Dom menggunakan mobil yang difasilitasi oleh Mr. Nobody. Sementara itu, Chipper menyuruh anak buahnya untuk meretas semua mobil di kota New York dengan sistem autopilot. Tak hanya mobil-mobil di jalanan saja, mobil yang masih terpajang di dealer pun juga melaju secara otomatis dan menuju ke konvoi Manhunt Rusia untuk memojokkannya. Setelah puluhan mobil menghujani konvoi Pak Manhunt, Dom datang dengan setelan anti peluru. Ia membuat tekanan dengan menggerinda tangki mobil Manhunt, yang membuat Pak Manhunt ketakutan dan akhirnya memberikan kode bola nuklirnya kepada Dom. Setelah mengambil kode nuklir, Dom segera pergi dari lokasi kejadian. Namun di tengah jalan, ia dihadang oleh Deckard, Hobbs, dan lainnya. Dom kemudian membuat gocekan dan mencoba kabur dari kejaran mereka. Akan tetapi, Letty mengaitkan tali ke mobil Dom yang kemudian disusul dengan yang lainnya. Mobil Dom kini tidak bisa kemana-mana. Namun bukan Dom namanya jika Dom namanya. Dom sengaja menyalakan double nitrous di mobil turbo dieselnya dan akhirnya berhasil membalikkan semua mobil milik mereka. Tapi karena nyadek, mobil Dom pun ikut-ikutan terbalik. Dom lalu berlari membawa kopernya. Deckard tak tinggal diam. Ia menghadang Dom, namun sayangnya Dom malah menembakkan beberapa peluru ke tubuh Deckard. Ketika Dom masuki gang, Letty muncul dan merebut kopernya dari Dom. Kali ini, Dom tidak enak badan melawan Letty, sampai akhirnya muncullah tangan kanan Chipper yang bernama Rhodes yang mengarahkan pistolnya ke Letty. Untungnya, Dom segera menghentikan kelakuan Rhodes. Dom maupun Rhodes kemudian pergi setelah Letty melepaskan kopernya. Saat kembali ke pesawat, Chipper mengungkapkan kekecewaannya kepada Dom karena hampir membiarkan Letty melarikan diri membawa kopernya. Chipper lalu mengancam Dom dengan menggendong Marcus sedangkan Elena diikat di atas kursi. Setelah itu, Chipper sengaja membunuh Elena sebagai peringatan agar Dom tidak melakukan kesalahan lagi meskipun sekecil apapun. Hal ini membuat Dom semakin marah. Ia sebenarnya mampu membunuh Chipper beserta anak buahnya, tetapi ia mikir-mikir untuk keselamatan putranya. Chipper kemudian mulai mendekati Dom untuk memberitahu tujuan sebenarnya mengambil kode bola nuklir, yaitu untuk mendapatkan senjata nuklir dan meledakkannya. Dengan begitu, negara-negara besar maupun pemerintah tahu batasan agar tidak macam-macam dengan dirinya. Si Chipper lalu memberi misi terakhir kepada Dom, yaitu mengirim Dom ke Islandia, tepatnya di pangkalan rahasia AL Rusia untuk mengendalikan kapal selam besar. Sedangkan di sisi lain, Hobbs beserta timnya berhasil mengetahui tujuan Dom selanjutnya. Mereka lalu mempersiapkan segala kendaraan yang difasilitasi oleh Mr. Nobody. Singkat cerita, setelah Dom dan timnya tiba di sekitar pangkalan AL Rusia, mereka memantau pergerakan Dom yang dengan cepat melaju ke pangkalan dengan mengendarai mobil yang sudah dipasang EMP.
Dom lalu menggunakan perangkat EMP tersebut untuk melemahkan pertahanan pangkalan dan juga menjatuhkan siapapun yang mencoba mengejarnya. Setelah itu, Dom pergi ke bawah kapal selam untuk melemahkan sistem mesin kapal selam menggunakan EMP. Dengan begitu, Shipper bisa dengan mudah membajak semua sistem kapal selamnya. Untuk mencegah Shipper menjalankan kapal selamnya, Hobbs dan timnya membagi tugas, di mana Ramsay, Hobbs, dan Letty masuk ke ruang kendali untuk menyadap jaringan Shipper. Sedangkan Tess, Roman, dan Eric Rensner masuk ke dalam kapal selam untuk mencabut chip di ruangan senjata sebelum Shipper menembakkan rudalnya. Usaha mereka tentu saja tidak mudah. Hobbs dan Letty berusaha keras melawan para penjaga yang ingin menghentikan mereka. Sayangnya, dalam aksinya tersebut, hacker milik Shipper lebih pro daripada Ramsay, yang membuat Ramsay gagal dalam menyadap jaringan Shipper. Okay, I got some. What? Hot slack, smoke, beer, Zach. Do you understand that? Beberapa menit kemudian, saat Shipper akan menembakkan rudal, Roman dan Eric akhirnya berhasil mencabut chip kapal selam dan menghentikan peluncuran rudalnya. Namun, kapal tersebut masih bisa dioperasikan oleh Shipper. Hobbs dan timnya kemudian segera pergi ke gerbang teluk untuk menghentikan kapal selam agar tidak keluar ke laut bebas. Akan tapi di tengah jalan, mereka harus berurusan dengan para tentara Rusia yang melepaskan ratusan tembakan ke arah mereka. Untungnya, para anggota tim menggunakan mobil yang dimodif khusus untuk jalanan es, terkecuali si Roman yang malah berair masuk ke air es. Tess Parker kemudian membantu Roman dengan menarik pintu mobil sehingga Roman bisa seluncuran di atas es. Roman juga berhasil menembaki para tentara. Setelah itu, ia dijemput oleh Hobbs untuk melanjutkan misinya. We got a sub to catch. Get in. Di atas perbukitan es, Dom dan Rhodes terlihat sedang menunggu aba-aba untuk menyerang Hobbs serta anggota tim lainnya. Namun kali ini Dom tidak peduli lagi dengan ancaman Shipper dan tanpa basa-basi langsung membunuh Rhodes dengan cara menempiling lehernya. Hal ini Dom lakukan karena sebelumnya Dom sudah meminta bantuan ke Magdalene, di mana Magdalene mengirim dua anaknya yaitu Deckard Shaw dan Owen Shaw yang berhasil keluar dari tahanan untuk menyelamatkan Marcus. Jadi di scene saat Deckard tertembak, ia berhasil diselamatkan oleh dua mantan anggota Dom, yaitu Tego Leo dan Rico Santos. Selain itu, Reldo juga ikut berjasa sebagai supir truk yang menghalangi pandangan Shipper saat Dom bertemu Nyonya Shaw. Deckard dan Owen Shaw kemudian masuk ke dalam pesawat Shipper menggunakan jetpack. Owen lalu mengamankan si pilot untuk segera mendarat, sedang Deckard mengambil Marcus dan bertarung melawan anak buah Shipper. Selagi Deckard menyelamatkan Marcus, Dom menghubungi Shipper untuk memberitahunya kalau aksinya membunuh Rhodes sebagai balas dendam atas kematian Elena. Dom kemudian kembali bergabung dengan Hobbs, Letty, dan lainnya. Hal ini tentu saja membuat Shipper tambah migran. Ia lalu mengambil alih kapal selam secara barbar dan mendorong mobil-mobil para anggota tim sampai ke permukaan. Setelah itu, Shipper sengaja meluncurkan misil pelacak yang ditargetkan ke arah Dom. Sebisa mungkin, Dom menjauh dari anggota lain dan muter-muter di sekitar bukit. Setelah itu, ia putar balik dan mengarahkan mobilnya ke kapal selam yang membuat misil tersebut mengenai kapal dan membuatnya meledak dengan sangat bahagia. Sebelum api melahap mobil Dom yang terguling, Dom segera keluar dari mobil dan kemudian dilindungi oleh anggota lainnya. Alhasil, Dom kini berhasil selamat dan bergabung dengan Letty kembali. Di dalam pesawat, Deckard akhirnya bertemu dengan Shipper. Deckard memberitahu Shipper alasan dirinya tahu keberadaan pesawat Shipper, yaitu karena Dom telah meletakkan GPS di kalung salibnya. Sebelum Deckard membunuh Shipper, Shipper lebih dulu melarikan diri dengan terjun bebas menggunakan parasutnya. Time to land, boys.
Setelah kejadian tersebut, Dom dan timnya kembali ke rumah dan mengadakan bakar-bakaran untuk merayakan keberhasilan mereka meskipun Chipper belum tertangkap. Mr. Nobody dan Eric juga datang untuk menawarkan Hobbs agar kembali ke pekerjaannya sebagai agen. Namun, Hobbs memutuskan beristirahat sehingga ia bisa menghabiskan waktu untuk bersama putrinya. Di saat itu juga, Dekatsu muncul sambil membawa Marcos ke Dom. Keduanya kini saling menghormati atas dasar persaudaraan. Ketika mereka hendak membaduk, Dom memperkenalkan Marcos ke orang-orang yang berjasa bagi hidupnya, yaitu Letty dan anggota tim lainnya. Dom juga sudah menemukan nama depan yang tepat untuk Marcos, yaitu Brian. Film pun bersambung. Meet Brian. Itulah alur cerita film Fast and Furious 8. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, tetaplah menjadi diri sendiri, walaupun si dirinya tidak sendiri. Meskipun sendiri, walaupun itu sendiri, ya tetap sendiri. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.